Oke, kita lanjut. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat dan mengedit job position atau jabatan. Oke, pertama kali kita pilih menu employees ya. Menu employees. Kemudian kita cari job position. Jadi paling kanan di atas ada tanda plus. Kemudian kita pilih job position. Nah, jika kita lihat saat ini adalah job position yang sudah kita generate atau yang sudah di-generate. Nah, ini kita bisa sort by job position atau by department, tinggal kita klik di job position. Nah, dia akan berurutan sesuai dengan abjad. Jika ingin sortir berdasarkan departemen, maka tinggal kita klik di departemen. Yang lainnya adalah standar dari tampilan ERP. Kalau kita lihat di pojok kiri adalah untuk meng-create. Kemudian di tengah adalah untuk mencari dan memfilter. Kemudian di pojok kanan adalah jumlah dari record atau data yang sudah kita buat. Dalam hal ini adalah data job position atau jabatan. Oke, yang pertama kita bahas yaitu bagaimana mengedit. Oke, kita masuk salah satu. Jadi tinggal kita klik mana yang akan kita edit posisinya. Misalnya seperti ini. Kita akan mengedit atau melihat tampilan accounting dan finance staff. Oke, ini adalah detail dari setiap position yang ada. Jadi departemennya apa, nanti misalnya posisi apa yang di-create, kemudian di bawah departemen apa. Kemudian jika kita lihat di sini kanbannya, nah ini adalah application. Nah, berarti saat ini ada proses recruitment untuk posisi ini. Kemudian jumlah pegawai atau staf dari posisi ini ada 2 orang atau 2 karyawan. Kemudian dokumennya ada 1. Kemudian recruitment prosesnya, requestnya ada 1. Nah, saat ini yang di request untuk employee-nya ada 4 untuk posisi yang dibuka. Jadi kalau kita klik di application ini, maka secara otomatis akan tampil ke menu recruitment. Jadi kita lihat di sini aplikasi ini tidak terputus ya. Jadi aplikasi ini terintegrasi, bahkan nanti ketika lulus atau lewat seleksi karyawan ini masuk menjadi karyawan terpilih, secara otomatis akan masuk ke karyawan. Jadi kita lihat, jadi nanti semua data-data itu setelah proses rekrutmen selesai, kita masih atau perusahaan masih mempunyai data calon karyawan di posisi yang sudah pernah kita umumkan atau yang kita cari. Jadi kita mempunyai suatu data bank, di kemudian hari jika kita membutuhkan karyawan, dan kita tidak perlu publish lagi, jika sudah ada di data bank, maka tinggal kita pilih dari sekian banyak pelamar yang sudah memasukkan lamaran ke database kita. Nah, ini keuntungannya. Karena kita membahas untuk job position, untuk recruitment akan kita bahas, nanti kita bahas untuk recruitment tersendiri. Oke, kita kembali ke job position. Nah, kalau tadi kita mau mengedit, ya tinggal kita klik edit, apa yang akan kita ubah. Jadi misalnya posisinya atau apanya tinggal kita ubah. Jadi misalnya accounting dan finance staff level 2 misalnya. Contohnya seperti ini. Atau misalnya ada KRA yang mau ditampilkan. Kalau sudah dibuat KRA-nya, KRA ini adalah KPI-nya ya. KPI dari accounting dan finance staff level 2 misalnya nanti seperti itu. Nah, ini cara mengeditnya. Nah, untuk HR responsible, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen ini atau yang memanage sehingga menjadi karyawan. Informasi lainnya adalah salary structure. Nah, ini semua tidak usah diisi. Nanti kita akan mengisi pada saat di kontrak nanti. Jadi nanti kita harus tentukan dulu salary structure untuk setiap karyawan, karena setiap karyawan pasti beda-beda. Ada yang seperti ini TK0, kemudian TK1, K0, seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu salary structure-nya. Untuk working hours-nya jika sudah menjadi standar 40 jam per minggu, maka tinggal kita pilih. Setelah itu kita save. Itu adalah tadi bagaimana cara mengedit job position atau jabatan yang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara membuat job position atau jabatan yang baru.
caranya simple, tinggal kita create. Nah, kemudian apa posisi yang akan kita buat, misalnya mining staff. Kemudian departemennya apa, mining. Nah, kemudian harapan jumlah karyawannya berapa, misalnya 5. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab di rekrutmen ini. Jika tidak tahu, kosongkan, tapi nanti ini adalah tugas dari HRD, pasti akan tahu siapa yang akan bertanggung jawab. Kemudian save. Ya, sudah. Jadi kita sudah meng-create satu position yang namanya posisi itu adalah mining staff. Jadi sesimpel ini aplikasinya. Jadi kita bisa lihat di sini. Misalnya kita set di sini mining. Nah, sudah ada mining staff. Misalnya kita create lagi karena manager mining belum ada. Mining manager. Departemennya masuk ke mining. Jadi harus job position itu harus diikat dengan departemen. Kemudian setelah itu save. Dan selesai, kita sudah meng-create 2 posisi, yaitu mining staff dan mining manager di bawah departemen mining. Nah, kalau kita lihat saat ini current number of employee belum ada. Nah, nanti untuk proses recruitment. Jadi caranya sangat simpel ya. Jadi dari employees, kemudian kita pilih job position. Jadi job position ini untuk jabatan. Nah, kita lihat di sini, ini adalah semua job position yang sudah di-create di ERP ini. Jadi aplikasinya sangat simpel, dan jangan lupa bahwa aplikasinya juga terintegrasi. Jadi kalau kita lihat di accounting staff, kita bisa lihat application-nya berapa. Jika ada pelamar yang 10, maka secara otomatis akan tampil di sini. Jumlah employee atau karyawan yang sedang bekerja berapa. Dokumen ini adalah CV dari application ini. Kemudian berapa kali sudah melakukan recruitment request, jadi permintaan karyawan. Jadi semua history di sini akan terukir, sehingga lebih mudah untuk mengukur, akhirnya akan lebih mudah untuk mengatur. Karena konsep dari manajemen adalah ukir, ukur, atur. Jadi kalau bilang bisa mengatur tetapi tidak ada ukiran, ya otomatis tidak bisa. Begitu juga bisa bilang mengukur tetapi tidak ada ukiran, atau ukiran yang tidak valid dan tidak real time, maka akan lambat atau salah dalam mengukir. Tadi itu adalah cara untuk membuat dan mengedit job position atau jabatan. Jadi caranya sangat simpel. Silakan dilatihan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp. Terima kasih.